Java, selamat datang di Poces. Aku Sekar tidak sendirian bersama dengan Fauzan. Mas Fauzan dan juga ada Grandmaster Susanto Megaranto. Halo Pak GM. Halo. Kalau yang ini nggak usah semangat, udah gacor sendiri. Ada juga Video Master Surya Wahyudi. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Kalau di Java apa kabar? Antusias? Yes. Oke, hari ini kita mau belajar pemirsa tentang opening catur yang akan dibawakan tentunya oleh master-master kita ya, Mas Fauzan. Yeah. Let's go. Boleh langsung cus, boleh langsung silakan. Ya mungkin kita akan bahas tentang pembukaan Ruy Lopez tapi variasi Marshall nih yang Gambit Marshall ya. Itu Marshall salah satu pecatur dari Argentina juga. Pecatur top ya. Jadi memang salah satu pemain terhebat juga di masanya kayak gitu. Jadi dia sering main waktu itu pembukaan Marshallnya sendiri. Jadi dinamakan dengan pembukaan Marshall. Dinamain nama dia. Iya, karena dia sering main ya dulu. Sampai sekarang malah ya itu. Masih. Pembukaan Marshall sebenarnya buat pemain yang ingin kejutan buat persiapan lawan kayak gitu. Jadi permainannya agresif nih. Serang tajam. Walaupun megang hitam, biasa kan cari remis kalau megang hitam atau cari keseimbangan. Dia mencoba untuk cari menang dengan langsung geruduk ya, istilahnya geruduk. Kata hari ini apa? Nyeruduk. Oke, gimana tuh? Ya oke, mungkin dengan E4 ya, E5, kuda F3, udah C6, GJB5 sini. Ya ini sebenarnya pembukaan Spanyol Ruy Lopez lah ya di sini. ini masih Ruy Lopez. Ya di sini sebenarnya banyak pilihan ya, ada kuda F6 misalnya dengan Berlin, tapi kita akan bahas dengan pembukaan Marshall ya, variasi Marshall. A6 ini ya? Ya A6. Dia aja A4. Oke, keluar ya? Iya, keluar kuda. Kuda F6, rokade sini. keluar gajah E7. Benteng ya, jagain E4. Nah, baru B5. Ya. Nah, di sini gajah B3. Nah, momennya di situ ya, rokade. Nah, ini momennya Gambit Marshall ini. Dia rokade. Nah, di sini C3. Sebenarnya banyak ada anti Marshall sekarang bisa untuk menahan Marshall. Misalnya saya takut diserang misalnya kan kayak gitu istilahnya. Nah, di sini ada anti Marshall seperti kayak A4, D3 atau H3. Di situ ada tiga pilihan lah. Ada A4, D3, sama H3. Itu anti Marshall berarti? Anti Marshall ya, kalau misalnya saya nggak mau takut diserang, walaupun saya menang pion misalnya, tapi saya nggak mau diserang misalnya begitu. Buahnya liar ya. Iya. Oke, hari ini nyeruduk. Ya ini dengan pembukaan Marshall nih istilahnya. Oke, C3 ini main sesuai berarti ya. Ya, sebenarnya di sini bisa juga nggak anti Marshall, nggak Marshall dari itemnya dengan D6. Iya, D6 gini kemudian. Ya, itu lebih slow main. Ini normal ya. Posisional ya. Ini posisional saudara-saudara. D6. Tidak nyeruduk kalau D6. Ya oke, D5 di situ. Nah ini nyeruduknya. Marshall ya. Dia mengorbankan pion ya kemudian ya. Iya, mengorbankan pion. Cuma di sini ada pilihan juga, ada D4 makan, tapi yang paling banyak kan kita lihat makan. Penasaran dong. Iya, makan. Makan lagi ya. Kuda kali Jadi dikasih buang pion di E5 tuh. Dikasih di sentrumnya kan. Betul. Makan. Makan lagi ya. Iya. Makan lagi. Makan. Nah, apa nih kompensasi dari tem? Dia kan kalah pion. Kenapa mengorbankan? Dia keunggulannya ruang gerak perwiranya dia lebih bagus dari hitam. Sementara putih, nah ini kalau dicatur nih nggak begitu bagus nih. Kudanya belum jalan, B1-nya. Gajah belum jalan. Beda halnya dengan gajah di C8. Dia belum jalan tapi tinggal keluar aja tuh, nanti bisa gajah B7 atau gajahnya lewat ke G4 atau ke arah diagonal C8 ke H3 kan misalnya. Jadi kompensasi dari hitam, dia ruang geraknya, pergerakannya lebih bagus daripada putih. Kompensasinya buang pion. Buang pion tapi lebih aktif ya. Ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Kuda F6 dan C6. Kuda F6 dan C6. Ya. Antara lari atau jaga. Bisa itu. Yang laris di pasaran yang mana? Mungkin sekitar tahun 1950-an masih kuda F6 nih.
Karena Oh, iya, banyak ya. iya masih belum ada ini sekarang kan dibantu kita bisa belajar dari engine nih. Ada apa ada Mesin. iya ada mesinnya jadi apa bisa ngelihat langkah-langkah yang terbaik. Jadi udah Kuda F6 udah nggak begitu bagus. Udah kurang populer. Iya kurang populer. Sekarang lebih tren lagi. Iya karena udah perbaikan dari semua langkah C6 yang terbaiknya. Top engine move. Ya, di sini C6 mungkin- jaga ya, kuda D5 dijaga ya dengan C6. Ya mungkin kita akan lihat sedikit lah kalau Kuda F6 nggak begitu bagus ya. Coba kita buktikan. Kuda F6 kenapa D6 ya. ditinggalkan? Nah, biasanya saudara-saudara? D4. Gajah D6 kan emang ya sesuai hitamnya kan karena dia nyerang ke sayap raja. Benteng misalnya di sini. Kuda G4. Nah, Nyerang gitu. sih ya. Dan H3. Nah, kalau masuk tetap- lagi. Iya, masuk lagi di situ. Bawa pasukan. Kalau di sini- dimakan, Nah, kalau dimakan bisa bahaya nih. Bisa kena kena menterinya. Oke, Iya, kalau udah. kenapa jawabannya menteri F3 nih? Kenapa kalau nggak dimakan misalnya? Nah, bisa mati nggak nih? sekak. Bisa gajah kali G4 pun bisa juga. Nanti makan misalnya dimakan gajah kali G4 ya. Terus ancaman ke H2. Misalnya kesini anggaplah kesini. Nah, nanti ada skakmat. Iya. Oke. Nah, di A1 skakmat. Nah, jadi nggak mungkin nih langkah makan jebakan. Langkah jebakan. Jadi kalau anak-anak kecil nih hati-hati ya junior-junior. Dikasih kuda Di sini biasanya. jawabannya mungkin menteri F3 aja di sini. F3 ya. Iya, di sini ada tipuan lagi misalnya. Kuda kali Kuda kali F2. Lah, kenapa nggak dimakan nih? Jawabannya gajah D2 yang terbaik. Gajah D2 ya? Atau bentengnya 2. Jawaban terbaik mungkin yang terbaik gajah D2. Nah, setelah ini hitam nggak begitu bagus lanjutannya setelah itu. Karena buahnya banyak yang kancam ya, kemudian Betul, yang iya. benteng kancam. Kuda iya. masih keancam juga. Ya. Kudanya nggak punya rumah. Nggak bisa pulang ya, nggak ada Nggak bisa rumah untuk pulang. pulang ya, Babang ya. Yes. Jadi mungkin udah nggak berjalan bagus nih dengan kuda F6 tadi. Jadi yang populer kita lihat dengan C6 masih oke lah buat C6 kalau misalnya ya. nyoba ya pembukaan marsal nih buat teman-teman misalnya nyoba Pion. sekali-sekali marsal ya dengan D4. Gajah D6 ya, ngancam ya kemudian ke H2. jantung raja. Ya di sini sebenarnya ada D4 ada D3. Tapi oke kita yang bahas D4 lah bentengnya 1, menteri H4 masuk. Nah kan kita lihat tuh ruang geraknya lebih bagus hitam. Ini kan kalah pion. Kalau pion Putih satu mengambil cuman satu. lebih aktif ya. Iya, gajahnya aktif, kuda aktif, gajah aktif. Kompensasi ya. Jadi kayaknya kompensasinya cukup tuh buat hitam kan. Dia korban 1 pion. Ya G3 dia Terpaksa ya. Kalau H3 mau dikomi-komi. Kalau H3 bisa dikomi-komi nih habis. Lebih bahaya lagi. G3 nutup diagonal D6-nya kan, gajah. Terpaksa ini kan. Menterinya ke H3. Nah, di sini bisa ada pilihan juga. Oke, mungkin gajah E3. Oke. Nah, kembangin lagi gajah G4. Ancam. Nah, mau ke sini hati-hati. Ancaman F3 berarti. Nah, harus kemana menterinya harus benar langkahnya. F3 nggak bagus juga. Ada kombi lagi gajah kali G3. lagi. Oh iya. Nah, supaya nggak jagain petak ini kemana nih menterinya? Nah, ini D3. ke D3. Terpaksa ya. Apa lagi situ? Nah, kalau misalnya buah perwira harus aktif semua nih bagi hitam. Apalagi nih yang belum jalan misalnya. Benteng ya. Tambahin lagi dia peluru buat Iya. serang. Nah. Oke. Nah, kalau menyerang harus bisa semuanya ikut nyerang. Nah, Benteng. perwiranya ya. Ya di sini mungkin kuda D2. Spin. Iya. Bantu sama Pilihannya. F5 ya dorong. Set. Habis ini mau F4. Iya, mau F4. Mau Tomingse. Oh, wow. Iya. Nah, kan kalau kalau dari putih biasanya kalau udah unggul cari pertukaran nih. Jangan sampai dia ngopi di sini nih istilahnya. Menterinya Iya, ngopi. iya, jangan terlalu tenang di sini. Diganggu supaya dia kabur sedikit. Oke, menteri F1 ya kabur. Terpaksa menteri H5. Iya, jelas nggak mau. Nah, kalau bagi hitam jangan kalau diadu Nggak jangan mau. mau nih, kali udah Karena ketinggalan pion. pion. Kalau pion ya. Jangan mau. Kabur dia. Kabur ya. Terpaksa Terpaksa kemudian. nggak ada lagi petaknya kan. Menteri H5. Nah, tadi tujuan hitam tadi mau ngapain tuh tadi F5? Mau F4 dia. Mau F4 kan? Iya. Pokoknya dia dorong terus. Dorong. Seruduk terus ya. Sekarang baru dihalau. Ya F4 nih. Sekarang nggak bisa karena makan ini ada Open. ya open ya Gajahnya pinning open, ya. jadi gajahnya masih aman. Ya, Geser. ya geser dia ya, raja H8. Mau Nah. makan ya. Di sini baru makan nih kudanya. Ini kudanya kuat. Nah, dimakan. Kuda ngopi ya.
Nah biasanya tipikal dari putih dia kan kalah di sayap raja, keunggulannya di sayap menteri. Nah baru dia cari celah. Sebenarnya sih di sini masih teori, dua-duanya masih oke. Ini nyampe sini masih teori. Masih teori. Nah salah panjang satu ya? teori panjang Marsal bisa kalau dipelajari bisa 30 langkah. Betul. Sampai 30 langkah kita benar-benar harus salah sedikit maupun putih atau hitam bakalan kalah nanti, bahaya. Jawabannya ini aja ya kemudian ya. Jadi kalau Marsal emang nggak jaminan buat putih untuk bisa draw gampang. Harus tahu sampai benar-benar belajar tuh sampai 30 langkah. Nah, ini di sini apa? Counter dari putih juga dia di sayap menteri. A4 dia coba ya. Oh, sobek langsung. Iya, di sana. Melakukan pembongkaran. Tuh. Ya di sini memang banyak pilihan sebenarnya. Sudah mulai bisa benteng E6. Oh, mau Benteng tumpuk enak. dia kemana Iya, juga tumpuk nih. lagi. Dia dikasih lagi tuh pion B5. Karena kalau makan A4 nanti dia bantuin makan. Cepat. Dimakan, makan dia ini ya? gerak ya. Makan ke sana. Oke. Dia akan Cepat. cepat. Kena lagi makanya pakai benteng. Nah, dia coba benteng E6. Pokoknya istilahnya nyeruduk aja buat itu. Kata-kata hari ini. Jangan duduk terus. Makan modal Duduk dari terus. banyak. Tapi dibiarkan. Iya, kalau dimakan ya Kalau makan. makan gini. Nah, setidaknya makan dulu ya putih. Kenapa dia harus makan dulu? Karena Oh iya. Karena buat ngaktifin benteng aja kenapa dulu. ini dimakan Iya. biar bentengnya aktif. Filenya tuh. Misalnya kalau nggak bisa dimakan juga, misalnya nggak bisa dimakan B5, seenggaknya bentengnya Bentengnya udah. aktif ya. Nah kita tinggal kalkulasi nih, bisa nggak makan B5 kan? Nah tapi ada serangan dari item misalnya ada G5, dibuang lagi F4 lagi atau benteng H6. Jadi pilihannya banyak. Oke misalnya dicoba nih makan B5, ada benteng H6 misalnya. Benteng Hanam ya. Ini kalau dua pion nih item, terpaksa mungkin bisa kuda Kuda F1. F1. Tempat Iya. udah satu ya. Bisa gajah F3 misalnya. Masih nggak gampang menang dua pion, nanti bisa gajahnya ke E4. Capek amat. Iya, capek banget ya. Nahan terus. Jadi kalau dinilai misalnya dinilai unclear nih posisinya. Jadi bisa kalau misalnya dipelajarin bisa buat hitam atau putih. Kejauhan. Jadi bisa dipakai lah apa pembukaan ini buat putih atau hitam. Jadi buat pilihan kalau teman-teman buat kalau misalnya saya mau main agresif, saya buat langkah kejutan buat lawan, bisa pilih pembukaan Marsal kayak gitu. Tapi dah gimana Warnanya kalau dua Hmm. pion ya. Partai kalau referensi partai banyak menang mana ini kayak gitu. Banyak kan draw hasilnya nanti. Karena walaupun kelihatannya agresif nih, tapi kalau sama-sama tahu akan draw. Sama-sama benar. Iya, sama-sama benar. Nah, Benar, makanya harus ya. baca bukunya jangan sampai putus nih. Bener. Emang harus belajar sih. Wajib, Iya. wajib. Belajar itu nggak boleh putus coy. Ya, di sini mungkin ya masih rame, jadi bisa buat hitam, bisa buat putih lah. Ada satu yang panjang ya kemudian ya pembukaannya. Ya, karena di sini juga ada ancaman benteng B8 tuh kita lihat. Jadi waspada selalu semuanya. Oh isi masih ada ya. Masih ngintip ya. Cuma kelemahan hitam ada back ranknya kan, hati-hati juga Hati-hati dia. Ya, benteng masih asal. dibagi. Makanya dia keunggulan A4, kenapa alasannya? Supaya bentengnya hidup. Biar ada perlawanan ya. Iya, Kalau bentengnya itu hidup. ya Kalau sudah. nggak misalnya pionnya masih di sini, bentengnya yang kerja cuma ini aja nih. Nggak capek itu juga Jagain doang. Jaga doang. Jaga doang. Back doang. Tapi berarti kalau putih pun nggak mainkan anti Marshal, itu belum tentu hitam pun unggul ya? Belum ya, karena kan pembukaan bisa tergantung pilihan karakter nih. Misalnya pengennya saya hari ini saya pengen main agresif nih untuk bisa menang. Saya butuh menang dengan megang hitam, saya coba Marsal. Nah, bisa mungkin pilihan kayak gitu. Oh, di sini Mas Pausan pakai ini udah ketawa nih, udah nanya-nanya. Kita Senjata tanding di ya. kantor. Ayo main, pakai kita Marsal. Kita baca buku dulu. Iya, baca buku dulu. Mungkin ada rekomendasi buku yang bisa dibaca oleh teman-teman? Iya sebenarnya kalau pembukaan banyak ya, kayak misalnya kalau itu hitam bisa Andreas Adorjan tuh, bisa dia mungkin apa buat hitam dia sangat terbaik tuh buat menghadapi putih misalnya istilahnya kayak gitu. Jadi bisa dia ada juga referensi buat main Marsal kayak gitu. Oke. Mas Pausan mau nanya lagi? Ini kayaknya lebih ke catur cepat kali ya komandan. Kalau misalnya main gambit basah. Iya bisa buat kejutan-kejutan lah. Oh. Ya catur cepat ya kayak gitu. Waktu kalkulasinya lebih sedikit. Jadi kayaknya karena kalau catur cepat kan kelebihannya bisa ada banyak trik. Iya. Nah suka nggak kelihatan kan, jadi bisa ada peluang untuk kita untuk bisa menang dengan taktik kayak gitu. Belum bagian lupa-lupanya ya.
Aku sih itu. Oke, pemirsa, kalau mau bertanya boleh banget, kamu nanti boleh tulis di komentar-komentar ya. Silahkan kira-kira pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan ke Master GM, Pak GM sama Master Surya, dan juga kalau kamu mau request bahas sesuatu itu juga boleh banget ya. Boleh banget. Kita nanti akan bahas-bahas lagi, kita nanti akan main-main lagi, kita akan belajar terus pokoknya di Podcast